Puluhan kader GP Ansor Nahdlatul Ulama dan Banser yang mewakili ribuan kader GP Ansor dan Banser di Kabupaten Tegal mendatangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 Kabupaten Tegal. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyatakan diri masuk menjadi kader P3 dan menarik dukungan politik kepada DPC PKB Kabupaten Tegal yang selama ini telah dibesarkan. Aksi pindah partai ini sebagai puncak kekecewaan para kader GP Ansor dan Banser terhadap DPC PKB Kabupaten Tegal. Salah satu pemicu kekecewaan adalah keputusan pengurus DPC PKB yang menempatkan bakal caleg dari GP Ansor maupun Banser Kabupaten Tegal pada nomor urut bawah. Mereka merasa tidak dihargai oleh PKB yang selama 25 tahun telah didukung, hingga menjadi partai pemenang di Kabupaten Tegal. Dalam kesempatan ini, 4 bacalek DPRD dan DPRD Provinsi yang berasal dari GP Ansor dan Banser Kabupaten Tegal telah mencabut berkasnya di DPC PKB Kabupaten Tegal dan beralih mendaftar sebagai bakal caleg melalui DPC P3 Kabupaten Tegal. Trihandoko, RCTV, Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah semogakan. 2 atau 3 hari ke belakang, Dr. Burhanuddin Muhtadi pernah mengatakan, Profesor Dr. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, mengatakan bahwa ada split yang cukup tinggi yang dimiliki oleh tubuh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di bawah kepemimpinan Caimin. Split ini terjadi di mana ketika kebijakan Caimin atau elit partai PKB memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024, sedangkan basis massa di bawah itu justru menginginkan dukungan calon presiden 2024 itu jatuh kepada Pak Ganjar Pranowo. Nah, bedanya kebijakan elit dengan kebijakan pilihan basis massa membuat splitnya cukup tinggi di angka kisaran 48%. Nah, teman-teman yang saya hormati dan hamba Allah semogakan, artinya bahwa ada skema yang harus dipikirkan ulang oleh Pak Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin atau bukan juga Caimin terkait dengan sikap dukungan partai politiknya untuk calon presiden 2024. Jika Caimin tidak ingin kehilangan basis massa, maka Caimin sebetulnya harus memusyawarahkan ini dengan elit-elit partainya agar sinkron dengan harapan massa begitu, basis massa. Jika masanya 48% menginginkan sosok Ganjar Pranowo, maka menurut saya tidak ada salahnya bagi PKB, khususnya Caimin, untuk mencabut dukungan kepada Pak Prabowo Subianto dan beralih dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Nah, jika Caimin tetap atau kekeh memaksakan untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto atau berlawanan dengan pemilih basisnya, apa yang ingin terjadi? Maka akan banyak terjadi perpindahan ataupun juga cabutan dukungan dari partai PKB di bawah begitu. Dan ini sudah terbukti gitu, beberapa isu, beberapa kasus terjadi, salah satunya di Tegal. Kemudian beberapa hari kemarin itu yang mobil ambulan juga kader PKB yang pindah ke P3. Nah, ini itu tadi dikatakan bahwa puluhan kader PKB yang mewakili ribuan kader GP Ansor dan juga Banser. Artinya bahwa pemenang pemilu bahkan di Kabupaten Tegal mengalihkan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan. Alasan yang pertama salah satunya adalah karena nomor urut itu disimpan di Bontot. Itu salah satu alasan. Padahal kalau melihat hasil survei Pak Dr. Burhanuddin Muhtadi, sebetulnya basis massa itu ingin PKB itu memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Udah itu aja, sesederhana itu sebetulnya. Nah, lantas teman-teman, kenapa hari ini Pak
Gus Muhaimin atau Caimin masih tetap berada di kubu Pak Prabowo Subianto. Padahal dua pemilu sebelumnya tidak pernah ada dukungan dari PKB kepada Pak Prabowo Subianto. 2014 kepada Jokowi, 2019 kepada Jokowi. Kok tiba-tiba hari ini kita kader di bawah harus memberikan dukungan kepada Prabowo? Itu. Nah, saya memiliki berbagai macam analisa. Salah satunya adalah sepertinya PKB menunggu hasil keputusan MK. Apakah MK akan mengesahkan usia wakil presiden itu 35 tahun atau justru menolaknya? Dan jika MK mengesahkan atau mengabulkan gugatan usia wakil presiden 35 tahun, otomatis yang berpeluang menjadi wakilnya Pak Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan Caimin barulah saat itu cabut dukungan, pindah kepada Ganjar Pranowo. Atau opsi yang kedua adalah ketika MK tidak mengabulkan keputusan wakil presiden menjadi usia 35 tahun, maka otomatis Gibran tertutup peluang untuk menjadi wakil Pak Prabowo Subianto. Dan pada saat itu pula lah Pak Prabowo kemungkinan besar bersanding dengan Pak Ganjar, sehingga Gus Muhaimin tidak perlu mencabut dukungan, otomatis koalisi gemuk sudah didapatkan. Ini skema koalisi gemuk yang dulu pernah digaungkan ya. Dan saya masih hakul yakin ada peluang untuk Ganjar dan juga Pak Prabowo bersatu karena Gibran itu ingin dijadikan seperti Yusuf Kala ketika kader partai PDI Perjuangan kader Golkar itu Golkarnya ke Pak Prabowo sedangkan JK-nya diambil oleh PDI Perjuangan. Dan hari ini ingin dilakukan skema demikian. Kader PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo, elit partai PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo, sedangkan kader PDI Perjuangannya Gibran Rakabuming Raka diambil oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, jika MK tidak mengabulkan, otomatis Gibran tertutup nih. Maka peluang pertama adalah Prabowo bersama Caimin. Pun kalaupun itu tidak, maka ketika tidak bersama Caimin, kemudian Pak Prabowo kekeh dengan koalisinya, maka otomatis Caimin cabut lagi ke mana? Ke Ganjar Pranowo. Atau formasi yang ketiga adalah Pak Prabowo Subianto bersanding dengan Ganjar Pranowo, dan inilah yang disebut dengan koalisi gemuk atau koalisi besar ataupun juga koalisi kubu pemerintahan gitu. Jadi skema kenapa hari ini semua orang masih santai di elit melihat Golkar, PAN dan juga P3 ngaler ngidul karena mereka sudah punya skema itu. Artinya sudah dalam posisi aman dimanapun hasil keputusan MK itu gitu. Jadi tetap kondisi ingin memenangkan Prabowo ataupun juga Ganjar di Pilpres 2024. Syukur-syukur mereka berdua bersatu. Jadi periode pertama Pak Prabowo Subianto 2024, periode 2029 baru Ganjar Pranowo gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, bukan, satu lagi. Lantas jika kader PKB terus-terusan dibombardir untuk pindah ke lain partai, lantas siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Yang jelas yang diuntungkan adalah pertama Partai Persatuan Pembangunan. Otomatis nambah pasukan baru yang lebih banyak jumlahnya. Jika tadi dikatakan sampai ribuan kan itu cukup lumayan. Satu kader aja susah kan bagi partai-partai untuk mencari orang itu, apalagi sampai ribuan dengan sukarela berpindah dukungan. Yang kedua yang diuntungkan otomatis adalah calon presiden di luar daripada kubunya Caimin, yaitu Ganjar dan juga Anies Rashid Baswedan. Karena P3 secara sah dan resmi diberikan dukungan oleh Partai Persatuan Pembangunan, otomatis akan ada komando untuk mensukseskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Kemudian yang kedua adalah Anies Rashid Baswedan, karena memang beberapa hari minggu lalu juga Gerakan Pemuda Ka'bah itu mendeklarasikan dukungannya bukan ke Ganjar, tapi ke Anies Rashid Baswedan. Meskipun secara sah dan resmi SK versi P3 yang sah adalah mendukung Ganjar Pranowo untuk underbow partai Gerakan Pemuda Ka'bah. Nah, terlepas dari itu semua, yang jelas yang dirugikan adalah partai PKB
kehilangan banyak sekali kader, dan itu bagian salah satu bagian ya, masih banyak ada yang isu-isu yang lain juga karena mobil layanan lah, karena tidak dianggap sebagai pengurus yang lama, ada konflik internal lah ya, banyak sekali teman-teman. Tapi kalau lihat hasil survei, saya cenderung karena perbedaan ijtihad politik pemilu, ijtihad pemilihan calon presiden aja yang sebetulnya itu. Jadi tidak jadi satu komando. Jadi harusnya ke basis masa ingin ke Ganjar karena mungkin masih ada ya sisa 2019 yang belum move on, pendukung Pak Joko Widodo itu nggak mau mendukung Pak Prabowo Subianto. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.